Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat sistem lewat Odoo. Jadi ini saya sudah membuat sistem itu lewat Odoo. Dan untuk sistemnya yaitu sistem untuk berjualan. Jadi nanti program kasir seperti itu. Jadi nanti untuk di bagian sistemnya ada beberapa poin. Yang pertama tadi ada karyawan sama pos atau sama kasir. Untuk sistemnya itu judulnya analisis bisnis dan implementasi ERP menggunakan platform Odoo studi kasus pada outlet Piscok Endul. Oke, kita langsung aja masuk ke Odoo-nya. Oke, yang sampai sini kita persiapkan dulu data karyawannya. Kita masuk ke karyawan. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa karyawannya. Jadi di sini ada Arif, Ilham, Ruslan, Saputra sama Alvin. Nah, di sini ada 4 karyawan, 1 leader, yaitu dengan beberapa anggota. Jadi jika teman-teman mau membuat karyawan lagi, nanti bisa diklik baru, atau kalau misal ini baru, terus ini contoh satu ini ya, si Arif ini. Nah, contohnya seperti ini. Nanti baru ditulis nama, email sama nomor telepon. Sama nanti untuk kerjanya, jabatannya sebagai karyawan, nanti jabatan kerja karyawan, jabatannya juga karyawan. Untuk alamatnya diisi sesuai. Untuk yang ini bisa menyesuaikan aja, ini saya skip. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan, ini dia sebagai karyawan. Sama di sistem penggajian, untuk gajinya diisi sesuai teman-teman aja. Kalau ini untuk sistem kerjanya sehari 50.000, jadi 50 dikali 30 hasilnya 1.500.000. Untuk kerjanya 6 jam. Nah, ini yang Arif. Terus setelah itu ada Ilham, tadi sama isinya. Terus yang ada Alvin sebagai leader. Untuk Alvin untuk jabatannya leader, alamatnya masih sama. Untuk yang lain skip aja. Untuk yang pengajian ini dibedakan ya, karena untuk jabatan Alvin dia lebih tinggi. Jadi untuk gajinya 2 juta, sama untuk jam kerjanya 6 jam. Terus untuk selanjutnya dia ada 4 karyawan, 1 leader sesuai yang ada di laporannya 4 karyawan, 1 leader. Jadi nanti tugasnya sebagai penjual sama leader gitu. Setelah itu, kalau sudah kita membuat karyawan, kita masuk ke menu POS atau menu kasir. Nah, di sini ada 2 toko. Jadi yang kita pakai yang ini. Jadi ini buka kasir dengan modal 567, atau kita buat aja 500 gitu aja. Buka kasir. Nah, setelah itu ini sudah ada produk yang mau kita jual. Ini ada 2 tipe, ada 2 poin. Yang pertama bridge sama pastry. Kalau bridge itu lebih ke roti-rotian ya. Ini untuk tokonya judulnya tadi piscok atau pisang coklat. Cuman kita juga jualan roti sama pastry juga atau pie seperti itu. Dan untuk contohnya di bagian daftar sama di bagian order. Kalau untuk bagian daftar ini daftar menunya, adanya apa aja. Kalau yang bread ini adanya seperti ini. Kalau yang pastry ini juga kita buat dua yang berbeda ya gitu. Seperti itu. Setelah itu kita coba pesan. Kita pilih yang pisang coklat sama pisang keju. Ini per item harganya 16.000 dengan pajaknya juga
sama 7.700. Untuk ngeditnya nanti teman-teman tinggal diklik 3 kali dengan titik 3 sama informasi ini. Ini untuk keterangannya keuangan, harga termasuk 7.000 termasuk pajak, jadi untuk pajaknya 12%, jadi harga termasuk pajaknya 7.770. Untuk harga tidak termasuk penjual, harga tidak termasuk pajaknya 22.000, setelah pajak 2.420.000. Jadi kalau mau diedit pilih yang ini seperti ini. Ini nama sama ini untuk harganya. Kalau mau dikasih foto juga bisa, kalau sudah bisa disimpan saja. Dan setelah itu kalau misal kita mau pilih pelanggannya siapa, kita bisa pilih pelanggan, kita pilih salah satu. Untuk catatan ini bisa pilih tunggu, to serve, urgent sama no duration. Kalau pilih salah satu aja untuk catatannya terapkan. Nah kalau semisal kita mau masuk ke waiting list atau ini pesanannya tidak maksudnya via online, kita bisa masukkan ke sini. Kita klik yang ini. Nah, ini ada keterangan pesanan disimpan untuk nanti. Kalau sudah, kita masuk ke order ini. Nah, ini kan yang ini tadi buat nyoba aja. Yang bawah ini pesanannya Alvin, ada pisang keju, ada pisang coklat spesial 1, ada roti pisang keju 1. Ini kalau misal pengen dimuat pesanan, kita langsung saja pilih muat pesanan. Setelah itu lanjut ke pembayaran. Nah, ini ada 3 kategori, ada kas, ada kartu, ada akun pelanggan. Untuk kas ini cash, untuk kartu ini lebih ke debit, untuk akun pelanggan seperti Dana, Shopee, dan yang lain. Kita pilih kartu. Setelah itu faktur, setelah itu validasi. Nah, ini sudah memproses ya, dia sudah berhasil transaksinya. Jika kita mau cetak, bisa pilih cetak. Ini full nota sama yang simpel nota, kita pilih yang full aja. Nah, untuk rinciannya sebagai berikut. Kalau sudah kita print, bisa pilih print kalau bisa kita terhubung, kalau enggak cancel saja. Kalau kita mau kirim kwitansi ke email pembeli, bisa langsung kirim kwitansi. Ini email yang pembeli tadi. Kalau mau kita kirim bisa pilih kirim saja. Nah, kalau sudah berhasil, resi dan faktur sukses dikirim. Oke. Setelah itu pilih lanjutkan. Oke, berarti untuk transaksinya yang di order ini sudah selesai ya. Kalau semisal pengen order langsung, kita bisa langsung saja pilih pelanggan. Kalau Ilham beli pisang sama pisang coklat. Kalau sudah, bisa langsung ke pembayaran. Ini juga ada 3 pilihan, ada kas atau cash, ada kartu, ada akun pelanggan. Kita bisa pilih cash. Setelah itu validasi. Nah, ini juga ada 3 pilihan, ini kembali, cetak, kirim kwitansi sama lanjutkan. Kalau mau dicetak juga bisa langsung seperti tadi. Nah, ini bedanya, ini yang versi tidak full sama yang versi full ya. Nah, seperti ini perbedaannya, cuman ukuran kertasnya saja. Ini kalau mau kita kirim, bisa kita kirim nanti langsung dikirim ke email pembelinya. Kalau misal pembeliannya tidak langsung, kita bisa kirim via email. Cuman kalau pembelian langsung, kita bisa langsung cetak saja dan lanjutkan. Oke, mungkin seperti itu saja untuk sistem Odoo dari saya. Simpel sekali, dan semoga teman-teman atau yang lain bisa terbantu dengan adanya sistem ini. Dan kalau misal masih ada kesalahan dari proyek saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.